Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Shadaqallahul azim. Ya, saya hormati segenap pengurus masjid Fisabilillah. Ya, saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sholat isya, sholat tarawih dan sholat witir, adik-adik remaja dan anak-anak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, tentunya kita mengajarkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan dan kesehatan, dan tentunya kita senantiasa berdoa semoga ibadah puasa yang telah kita lakukan dengan seluruh rangkaian ibadahnya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian perjalanan kita masih jauh, kita sudah memasuki sepertiga kedua dari ibadah puasa kita. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan untuk senantiasa meneruskan perjalanan ibadah puasa kita sampai sebulan penuh. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang berbahagia, ada 5 hal di dalam agama itu kita dianjurkan untuk bersegera melakukannya. Yang pertama, kalau ada keluarga yang meninggal dunia, jenazah itu segera dikuburkan. Jenazah meninggal, orang meninggal segera dikuburkan. Yang kedua, kalau kita punya utang, segera dilunasi, kecuali utang bank. Yang ketiga, kalau kita punya anak perempuan misalnya, kalau dia sudah punya rencana, sudah kemauan, sudah waktunya, tidak usah dipersulit untuk dinikahkan, segera dinikahkan. Yang keempat, itu adalah menjamu musafir atau tamu yang datang ke rumah kita. Ada tamu datang ke rumah kita, kita beri minum, beri makanan kecil. Pada waktunya kita makan besar, kita beri makan. Nah, yang terakhir adalah taubat. Begitu kita berbuat salah, kita bertaubat. 5 hal ini dianjurkan di dalam agama, segera kita lakukan. Karena memang kita manusia, kullu bani Adam khata', wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu berbuat salah. Atau dengan kata lain, semua anak Adam itu berbuat salah, ya? Dan sebaik-baik orang berbuat salah adalah bertaubat. Nah, judul kita pada malam hari ini, taubatan nasuha. Di dalam Al-Quran tadi saya baca sedikit ayat Al-Quran, tubu ilallahi
taubatan nasuha. Taubatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Taubat itu sendiri berasal dari bahasa Arab yang akar katanya itu taba yatubu taubatan. Taubatan. Kalau masuk itu jadi taubat. Nah, kira-kira gitu. Yang artinya pulang atau kembali. Dalam pengertian taubat itu adalah kembali ke jalan yang benar, kira-kira gitu. Intinya ini kembali ke jalan yang benar. Tadinya melaksanakan larangan-larangan Allah, kembali ke jalan yang benar yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin supaya mudah membayangkan, kita contoh taubatnya Nabi Adam Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Adam itu ketika di surga dia dilarang oleh Allah mendekati pohon. Yang terakhir diketahui bahwa pohon itu namanya adalah pohon khuldi. Kemampuan Nabi Adam menahan larangan itu cukup lama, bisa bertahan. Tapi pada akhirnya dia juga takluk. Dia tidak tahan, akhirnya dia makan buah khuldi. Melakukan kesalahan, makan buah khuldi yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi setelah dia mengetahui bahwa itu adalah perbuatan terlarang, maka dia bertobat, tidak lagi melakukan. Dan tobat yang dilakukan oleh Nabi Adam itulah yang bisa kita ambil pengertian taubatan nasuha. Tobatnya jadi gitu, bukan cek itu tobat tapi lagi ulangi gitu. Tobat ulang lagi gitu. Makanya tobat yang saat itu tuh tobat sambal, ada mana pernah sambal, langsung tak begini, tapi lagi-lagi mana. Nah, tobat yang dimaksud dengan taubatan nasuha itu yaitu tobat yang tidak akan mengerjakannya kembali. Ujung daripada tobat itu bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian, kalau kita laksanakan, maka akan mendapat imbalan, akan mendapat anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada zaman Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada kisah penggali kubur. Sang penggali kubur ini melakukan dosa besar dan luar biasa dan sangat biadab menurut penilaian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika peristiwa itu diceritakan kepada Nabi, karena orang yang mau tobat betul dengan dosa-dosanya, kata Nabi, coba ceritakan apa dosanya, kok semangat sekali mau tobat. Maka diceritakannya lah bahwa dia itu adalah si penggali kubur, dan si penggali kubur ini pada suatu waktu menggali kubur untuk sang wanita, dan sang wanita itu malam-malamnya dibongkar lagi oleh si penggali kubur, dan karena ketertarikannya dengan si wanita itu, wanita tersebut diperkosanya. Sudah menjadi mayat, sudah di dalam kubur, dibongkar lagi, diperkosa. Sangat marah betul Rasulullah SAW. Padahal Nabi itu terkenal orang yang tidak pernah mau marah. Ya. Apalagi dia datang sendiri ke rumah Nabi besar Muhammad SAW. Menghadapi hal yang demikian itu beliau sangat marah dan akhirnya mengusir sang penggali kubur itu, dan dikatakannya malah dikatakan oleh Nabi besar Muhammad SAW, dosa kamu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tapi karena Allah memandang bahwa dia betul-betul menyesal, bahwa dia betul-betul taubat, bahwa dia betul-betul tidak akan mengulangi lagi perbuatannya itu, maka turunlah ayat tubu ilallahi taubatan nasuha. Tobatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Dan berita ini ya, karena ini adalah wahyu ayat diturunkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Ayat ini seakan-akan menegur Nabi bahwa orang itu walaupun begitu besar dosanya, kalau dia sudah minta ampun, minta taubat, minta segala macam, berbahagia diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, taubatnya diterima. Akhirnya Nabi minta carikan orang itu. Dia ingin menyatakan bahwa taubatnya diterima. Panjang ceritanya, singkatnya orang itu datang lagi. Ketika datang, dia Nabi sedang sholat, sholat berjamaah. Orang itu datang ke masjid di barisan belakang. Tahu-tahu waktu Nabi dan imam ada yang jatuh di belakang. Kita dilihat siapa yang jatuh itu, rupanya si penggali kubur. Penggali kubur yang dipanggil oleh Rasulullah SAW disuruh menghadap, dia datang ke masjid ikut berjamaah dan akhirnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan dia sholat ikut Nabi Muhammad SAW. Sebegitu juga Nabi menyatakan bahwa taubatnya si penggali kubur diumumkan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi, nanti kita akan mengikuti dalam Al-Khalifatus Tsani Umar ibnu Khattab. Sayyidina Umar ibnu Khattab. Umar bin Khattab ini adalah seorang yang pemberani, tidak ada yang berani melawan Umar bin Khattab ini. Bahkan pada waktu itu zaman jahiliyah itu tidak boleh orang perempuan lahir. Katakanlah kalau ada anak yang lahir dalam keluarga, kalau dia perempuan merupakan aib, kira-kira begitu. Umar bin Khattab lahirlah anaknya perempuan. Dia terkenal orang yang pemberani, dia adalah ya suku Quraisy yang sangat taat dengan keyakinannya. Dengan lahirnya anak perempuannya itu dikuburnya gitu. Begitu kejamnya si Umar bin Abdul Khattab. Kemudian dia pernah juga mau membunuh Rasulullah SAW. Tapi sebelum mau membunuh Nabi, dia ke tempat adiknya dahulu. Dan ketika dia ke tempat adiknya itu, dia mendengar adiknya membaca salah satu ayat di dalam surah At-Toha. Dalam ayat itu menyentuh Umar bin Khattab. Rencana dia untuk membunuh Nabi itu tidak jadi. Akhirnya dia menyadari, dia dapat hidayah, dia masuk Islam dan menghadap Nabi, bukan mau membunuhnya, tapi mau mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Rasulullah SAW. Contoh yang ketiga, ada 2 ulama besar tapi berlainan kepercayaan. Yang satu beragama Majusi, yang kedua beragama Islam. Sang ulama Majusi ini berumur 70 tahun, dan berumur 70 tahun itu sudah tua, sudah renta, sudah lansia. Ketika oleh sahabatnya yang beragama Islam ini, Hasan Al-Basri namanya, bahwa sahabatnya yang beragama Majusi itu penyembah api sedang dalam keadaan sakit.
oleh Hasan Al-Basri, dia teringat sebuah ayat di dalam Al-Quran, inna dina indallahi Islam, bahwa agama yang dinilai, yang diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Islam. Nah, dia ingin sahabatnya ini meninggal dalam keadaan Islam supaya dia selamat bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat di akhirat nanti, dan insyaallah selamat masuk surga. Kasihan dia dengan sahabatnya walaupun dia beragama lain. Pada akhirnya memang sahabatnya itu walaupun tadinya ngeyel-ngeyel tidak mau, ngotot-ngotot tidak mau, akhirnya dia dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia minta taubat, minta ampun, dan akhirnya dia masuk Islam. Tidak lama setelah itu dia meninggal dunia, tapi meninggalnya sudah dalam keadaan beragama Islam. 70 tahun menyembah api, banyak berbuat salah, banyak berbuat dosa, tapi karena dia minta ampun, hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sampai kepadanya. Dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Allah dari ibu-ibu, dari cerita ini saya ingin menggambarkan bahwa dosa yang ketiga contoh itu adalah dosa besar semua dilakukan. Gali kubur, Umar bin Khattab dan dua sahabat itu tadi yang penyembah api itu, semuanya adalah dosa-dosa besar yang menurut akal kita kalau sudah berbuat yang demikian itu memang sewajarnya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang dosanya sangat besar. Tapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia berserah diri betul, tobat betul, sebesar apapun dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita di dalam masjid ini, mungkin saudara-saudara kita yang lain, dosa-dosa kita itu tidak sebesar itu. Dosa-dosa kesalahan kita itu tidak sekejam seperti yang tiga itu tadi. Tapi walaupun kita itu tidak besar dan tidak kejam, kalau kita tidak mau taubat, tidak mau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekecil apapun dosa kita tetap menjadi dosa itu, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu mari kita manfaatkan waktu bulan suci Ramadan yang hampir tinggal separuh lagi kita laksanakan ibadah puasa ini. Kita manfaatkan waktu ini untuk mengevaluasi diri kita, sudah sebanyak apa dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin merenung kita selama Ramadan ini, sejak usia remaja kita sampai usia kita sekarang masing-masing ini, evaluasilah sendiri sebesar apa dosa kita, baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung maupun terhadap sesama manusia. Ketika kita sudah menemukan salah kita ini, dosa kita ini, itu besar kecil, yang lama maupun yang baru, yang disengaja maupun yang tidak disengaja, maka kita ketika itulah kita ampun dan minta taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya yakin mungkin sudah melaksanakan sholat tahajud. Kalau saran saya, kalau kita mau minta taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, kita lakukan dulu sholat sunat taubat. Sholat sunat taubat, kalau anjuran saya, sholat sunat taubat itu kita laksanakan sebelum sholat tahajud. Kalau tahajud kita tiap malam, tiap malam kita sholat sunat taubat. Dan lebih bagus lagi, sebelum sholat sunat taubat itu, sholat sunat wudhu 2 rakaat. Pulang wudhu terlebih dahulu, sholat sunat taubat, dan lanjutkan sholat sunat tahajud. Sholat sunat witir nanti penutupnya. Oleh karena itu, yakin dan percayalah bahwa kita semua ini adalah berbuat dosa, dan sebaik-baik orang berbuat dosa adalah bertaubat. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.